Pacar gue yang dulu itu suka nicknamein 3 cewek at the same time. Hebat kan? Ya udahlah ya. Berarti dia nyelingkuhin lo 3 kali sih. Kalau gue kadang ya kalau dicintaan banget, nggak juga sih. Kadang lebih dari 3 kali. Hai guys! Wow, finally kita bertemu. Tidak lagi. Setelah berkali-kali aku dikecewakan. Actually itu kayak bercandaan internal banget. Iya. Karena sebenarnya kita tuh udah bikin video podcast ini berkali-kali. Ini udah ketiga kali ya Aryo ya? Enggak. Dengan 3 orang yang berbeda, tapi berkali-kali. Karena yang pertama kita bikin sekali, yang kedua kita bikin sampai hampir 10 kali. Hampir 10 kali loh. Terus hampir 10 kali ya? Hampir terus nggak ada juntrungannya gitu. Jadi akhirnya kita berusaha untuk meneruskan mimpi ini. Dan akhirnya kita ada sekarang di Ya Nggak Sih Podcast. Oke. Jadi mungkin karena kita mulai dari awal, kita bakal cerita dikit tentang Ya Nggak Sih Podcast ini. Ini tuh bermula dari gue sama Susan tuh ngobrol doang. Kita sering banget ketemuan, ngopi, and then sometimes we're talking about deep talk, ya nggak sih? Iya, jadi kadang-kadang kepikir nggak sih kalau misalnya lu cuma 2 orang ngobrol-ngobrol nggak penting, mendingan obrolan kita lu dengerin, iya nggak? Iya, karena beberapa obrolan kita tuh bukan tipikal orang yang suka ngomongin orang. Beberapa obrolan kita itu sebenarnya bisa banget untuk jadi insight buat orang lain. Iya, gini. Kita bukan ngomongin orang sih, kita ngomongin diri sendiri sebenarnya. Udah sampai di taraf yang menertawakan diri sendiri ya. Benar. Sometimes kita tuh ngambil dari pengalaman diri sendiri. Iya, benar banget. Nah, tapi itu kenapa akhirnya sengaja kita bikin podcast ini lebih banyak sebenarnya ngomongin tentang masalah urusan percintaan. Iya, yang udah pasti relevan dengan kehidupan lo sehari-hari. Iya. Masalahnya sama, tapi angle ngelihatnya tuh pasti berbeda-beda, ya nggak sih? Iya, benar. Karena kita berdua juga sering banget kecewain ya. Gue no comment. So, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang masalah insecurities. Tapi karena insecurities itu terlalu luas, so we're gonna talking about checking your partner's phone. Nah, ada nggak sih kalian yang pernah ngecek handphone pasangan? Ayo ngaku. Enggak. Nanya nggak gitu. Salah ya? Ada nggak sih di antara lo yang nggak pernah ngecek handphone pasangan? Karena gue yakin pasti banyak yang ngecek handphone pasangan. Gue sebenarnya nggak pernah loh Aryo ngecek handphone pasangan gue. Sumpah. Bohong banget. Nih, sekalipun. Nggak pernah. Gue tuh menghargai banget yang namanya privacy. Gini. Kenapa? Kalau ada, gini. Let's say ada handphone pasangan lo gitu. Dia ke toilet, lo bakal gini nggak? Nggak. Jadi gini, pengalaman gue pertama kali ngeliat handphone pasangan gue waktu itu, karena handphonenya begini, terus bunyi, gitu. Gue lagi ada di situ, bukan gue sengaja ngeliat. Terus, jadi karena eyesight lu tuh pas banget ketika lu baca itu. Bener. Terus udah gitu, ya udah ke gap, gitu. Sejak itu dia naruh begini nih handphonenya. Makin bingung gue kenapa begitu ya, cuy. Gitu kan? Gue nanya. Ketika lu nge-gap, lu taunya kalau itu selingkuhannya itu dari mana? Kata-katanya apa? Jadi gini. Pacar gue yang dulu itu suka nicknamein pasangannya, gitu. Itu udah tipikal banget dia. Jadi ketika gue pokoknya sebelum itu gue udah send something wrong. Cuma kan gue nggak bisa buktiin kan. Cuma manggilnya itu kan lu kalau chatting beda ya, gitu. Iya nggak sih? Jadi kayak misalnya kalimatnya terus plus ada kata panggilannya. Oh, jadi si cewek itu punya panggilan sendiri sama pasangan lo. Punya panggilan sendiri dan dia pun dipanggil sendiri. Sama kayak gue juga pasti ada nama panggilannya gitu loh. Jadi itu udah tipikal, gue udah langsung oke. Dan gue tuh udah tahu, cuma gue nggak bisa proofin orangnya siapa. Gitu. Tapi namanya sama dia diganti nggak? Kayaknya nama julukannya. Julukannya. Salah berarti siapapun mantan Susan pada saat itu salah lo. Harusnya lu ganti Anto tukang AC. Jadi tuh nggak akan ada yang tahu. Terus ngomongnya gini, misalnya Lilo, tukang AC mesra banget cuy. Lilo and Stitch. Terus? Enggak beneran tapi itu, it happen. Dan gue itu cukup ngerti story-nya itu apa, karena gue ngerti mantan gue ini suka banget sama Lilo and Stitch. So I know. Oh beneran Lilo and Stitch? Ini beneran. Makanya. Dan dari habit-habitnya pacar lo itu kan lo bisa tahu dong, ya nggak?
Apakah maksudnya dari cara pembicaraannya juga itu pokoknya at the same time bisa ada 3 cewek at the same time. Hebat kan? Ya udahlah ya. Berarti dia nyelingkuhin lo, selingkuhan itu diselingkuhin lagi, diselingkuhin lagi. Dan belum beres sama mantannya. Oh, wow. Luar biasa ya. Luar biasa. Nggak perlu disebut dong namanya siapa. Oke, gue nggak tahu. Mungkin lo tidak akan bisa diberikan pertanyaan kenapa lo ngecek handphone pasangan. Gue nggak tahu. Karena lo tidak pernah ngecek handphone pasangan. Enggak, tapi abis itu gue jadi parno. Abis itu gue jadi kalau misalnya ada kesempatan ini handphone tergeletak, gue begini, tapi gue nggak berani buka. Iya. Gitu. Tapi berarti tetap dong, masuknya lu ngecek handphone pasangan. Iya, tapi gue tetap, makanya itu yang gue bilang, akibat perbuatan Nila setitik rusak susu sebelanga itu, akibatnya gue jadi punya trust issue. Gue jadi kayak parno sendiri gitu loh. Pernah nggak sih lo ngalamin kayak gitu? Jadi kayak misalnya, kalau udah berapa kali pasangan lo selingkuh, terus kayak lo jadi parno banget gitu. Kalau ada kesempatan gue bisa buka handphonenya sih gue buka ya. Tapi sekarang kan, maksudnya kayak kemarin-kemarin juga, gue takut banget buat ngebuka itu karena gue takut ada recordnya lah atau takut apalah. Gue pokoknya anaknya masih cupu ya, Aryo belum nyampe ilmu gue. Oke, berarti kalau ditanya kenapa lo ngecek handphone pasangan lo? Iya. Jawaban simpelnya adalah karena lo punya trust issues based on the experience. Iya, jadi bukan experience dengan mantan gue yang dulu, tapi lebih ke experience karena lo udah berkali-kali nih seperti ini. Tapi kemudian dan gue nggak punya proof. Setelah lo punya pasangan yang baru, lo jadi ngecekin juga nggak? Nggak. Oh, jadi ya itu yang gue cerita. Makanya gue selalu kalau punya pasangan yang baru, ini kan 3 kali nih gue diselingkuhin. Kalau gue punya pasangan yang baru, gue pasti akan mencoba untuk nge-switch otak gue bahwa orang ini bukan orang yang dulu. Kan ada beberapa orang yang begitu kan, ada beberapa orang yang lo akan ngejudge orang yang baru ini dengan ketidakpercayaan lo. Tapi ternyata memang semua laki-laki pada dasarnya adalah sama, hey. Nggak juga, karena kalau gue dari sisi cowok bisa bilang perempuan juga sama aja. Jadi pengalaman gue tuh gue selalu diselingkuhin. Nah, tapi bedanya sama Susan, kalau Susan kan tipikal orang yang satu kasus selesai langsung case close. Lanjut kasus yang baru, dia nggak lagi insecure sama pasangannya. Nah, kalau gue tuh enggak. Ke bawah ya? Ke bawah gue. Wow. Based on my experience for the very first time diselingkuhin, abis itu kesini-sininya, gue langsung kayak jadi insecure yang gue bahkan ngecekin handphone pasangan gue. Dan bahkan gue tuh punya temen. Ya, wah gila nih, gila. Yang dimana temen gue itu bisa nge-jailbreak handphone orang. Jadi gue bisa nge-jailbreak handphone pasangan gue. Hati-hati ya guys, kalau mau pacaran sama Aryo Astungkoro. Jadi bahkan gue bisa lihat isi DM Instagramnya, isi WhatsApp-nya. Aku tahu every detail. Boleh minta nggak sih kontaknya? Gak, tapi serius, gue sampai separno itu dan gue sering banget ngecek. Karena itu, gue insecurities tingkat tinggi aja sih. Tapi balik lagi sih, menurut gue yang namanya relationship, kalau lo nggak put trust at the first time sama hubungan itu, buat apa diterusin? Karena itu akan jadi kayak toxic nggak sih? Toxic relationship kayak ke diri lo sendiri juga. You don't feel happy, man. Actually, bener nggak sih kalau lo kayak gitu kan jadi kayak kepikiran, lu ditelepon nggak bisa, lu udah mulai kepikiran dia aneh-aneh apa segala macam. Tapi buat gue, kita kalau mau ngejalanin relationship itu kan harus nomor 1 bahagia, bener nggak? Kalau lo udah punya trust issue, gimana lo mau bahagia gitu maksud gue. Jadi kalau memang sekarang gue kalau dulu kasih orang kesempatan berkali-kali, sekarang pelajaran berharga, gue begitu udah ada sense something wrong, cabut, udah gitu aja deh kayaknya. Ya nggak sih? Berarti moral of the story. Berarti patokan lo adalah ketika lo merasa udah nggak nyaman sama pasangan lo dan ketika lo udah mulai ngecek handphone pasangan lo, itu pasti it's a toxic relationship and you have to go. Kayaknya sekarang begitu deh gue. Kalau dulu gue masih konfront, gue masih misalnya udah ke gap aja nih selingkuh, gue tuh pasti akan udah berusaha untuk coba kasih kesempatan berkali-kali ini. Tapi kalau menurut gue sekarang yang namanya orang selingkuh tuh udah habit. Bener nggak sih? Sekarang atau nanti atau sekarang atau 50 tahun lagi. Jadi maksud gue tuh udah habit aja gitu, nggak akan sembuh gitu. Mau lo daripada gue jeopardize nanti gue udah married terus dia masih begitu dan gue udah nggak bisa melakukan apa-apa karena kalau gue udah punya anak nggak mungkin gue ceraiin, kesian gitu kan. Nah ya udah, mendingan sekarang kalau gue udah sense something wrong, gue cabut aja udah. Jadi untuk pasangan-pasangan gue, calon pasangan-pasangan gue di luar sana, simak baik-baik karena kalau ada terjadi sekali lagi, gue cabut.
Jadi sebenarnya podcast ini dibikin untuk memberikan informasi di awal. Betul. Tentang apa yang kemungkinan besar terjadi kalau lo ngelakuin A, B, C. Betul sekali. Oke, tapi ini juga jadi apa ya? Jadi permasalahan ketika lo ngomongin tentang masalah lo ngecek handphone pasangan itu kan based on kepo, ya kan? Iya. Ketika lo punya pasangan dan lo ngecekin handphone pasangan lo dan lo tahu misalnya dia selingkuh. Iya. Lo tahu itu sakit kan? Atau bahkan lo ngerasa kayak makin lama makin biasa aja? Karena udah berkali-kali diselingkuhin ya, tergantung kadar cinta gue sih, cuy. Bener nggak sih? Kalau misalnya gue biasanya sekali diselingkuhin, pasti gue udah langsung drop. Tapi kalau gue udah kedua, ketiga, keempat, udah makin turun tuh cinta gue. Jadi gue udah tahu nih, oh ujungnya bakal kemana nih. Gue cuma ngincer aja, kapan ya bisa gue eksekusi. Karena gue dulu ngasih kesempatan orang berkali-kali. Jadi 2 kali, oh begini lagi. 3 kali gue tunggu nih kapan bisa gue eksekusi gitu. Gue kalau ngasih kesempatan orang 3 kali by the way. Oke. Sama-sama. Kita pernah bahas kan? Itu juga. Kadang kalau kita punya pasangan tuh kita akan ngasih batas 3 kali lu ngelakuin kesalahan yang sama. Then it means like better for us to separate it aja gitu. Tapi belum dibahas sekarang. Belum. Nah, nanti ya penasaran kan? Gue sendiri tuh sering banget kalau gue ngecekin handphone pasangan. Buat gue tuh menyakitkan. Tapi lebih baik lo tahu fact-nya kan? Iya, karena menurut gue semanis-manisnya kebohongan itu nggak akan ada artinya. Iya. Gue mendingan kayak find the real one. Iya. Walaupun itu pahit, tapi buat gue akan lebih kayak lebih bikin gue now I know the truth gitu. Kalau kayak gitu nagih nggak sih Aryo Astungkoro akhirnya jadi kayak lo nagih untuk disakiti gitu? Oh bukan. Gue jadi nagih akhirnya ngecekin terus karena yang lo bilang kan ketika lo sekali ketahuan maka lo akan ada keinginan buat ngecek lagi walaupun itu sakit. Nah seberapa kalau tadi kita ngomongin masalah 3 kali sih kalau gue kadang ya kalau dicintaan banget. Nggak juga sih, kadang lebih dari 3 kali juga. Wah gila. Meskipun itu menyakitkan, kepo itu menyakitkan, I still doing it over and over again. Berarti Aryo itu tipikalnya bucin ya? Budak micin. Wow, pantas aku pintar. Iya, si cerdas. Oke. So that's it ya, bahwa ternyata ngelihat handphone pasangan, itu kan bukan suatu hal yang jelek juga. Karena sebenarnya dari situ lo bisa menemukan apakah memang itu adalah hal yang baik untuk dilakukan buat lo pribadi atau enggak. Karena kalau menurut lo tadi, kalau misalnya lo punya batas 3 kali, ketika lo ngelihat pasangan lo 3 kali berselingkuh, then it's over, udah kelar. Maka jadi alasan untuk lo memutuskan pasangan lo. Pasti perasaan lo makin lama juga makin drop. Yang lo lihat hanya lo mencari gimana caranya keluar dari this relationship tanpa lu yang terlihat salah. Karena kalau kita konfront orang kayak gitu pasti gitu, apalagi dengan background dia yang sok lebih pinter itu, pasti ujung-ujungnya akan kita terlihat bego, terlihat dengan tuduhan-tuduhan yang miring. Padahal ternyata pas udah gue putus, ternyata memang yang gue pikirkan selama ini semuanya udah kayak dibukain satu-satu, bener gitu loh. Gitu ceritanya. Karena nih gue juga menemukan satu fakta. Ini dari survei by Avast gitu ya. According to a 2014 survey by Avast, an antivirus software company, 1 in 4 women and 1 in 5 men cope to secretly checking their partner's phone. Ya kan? Ini yang tadi gue lakukan. Bahkan gue pun masih ngecek handphone pasangan gue. Psychologist and sex therapist Shannon Chavez mengatakan ke Huffington Post kalau checking your partner's phones may also be tied to issues around intimacy and communication. So it means that ketika lo sudah mulai ngecek handphone pasangan lo, mungkin ada yang salah dengan intimacy lo, hubungan lo. Benar. Dan cara ataupun pola berkomunikasi lo. Sampai lo ngelihat handphone pasangan lo gitu. Terlepas dari itu, mungkin kejadiannya kayak Susan, bahwa semuanya baik-baik aja, tapi emang pasangannya aja yang kemudian masih... Tapi nggak dicek juga, selingkuh juga itu cuy, iya nggak sih? Ya zaman sekarang mah, kalau buat gue pribadi ya, udahlah nggak usah pakai ngecek-ngecekin handphone pasangan lah. Daripada ngecekin handphone pasangan, mendingan ngecekin buku rekeningnya pasangan. Apakah mencukupi kalau misalnya lo keruk duitnya? Wow.